Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur tadi pagi yang ikut jalan sehat siapa aja? saya melihat aura-aura kalau pas jalan sehat seperti itu tahu ya. Apa ya? Biasanya kalau habis olahraga itu apa? Ngantuk. Ngantuk. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, apa namanya? Tahu nggak kalau sebuah atmosfer, kalau kita ngantuk itu sebetulnya adalah sebuah atmosfer rohani. Betul. Kalau kita ngantuk boleh nggak tahu kita ngantuk? Boleh kalau pas jamnya, ya. Tapi kalau kita pas kerja, kalau kita pas ibadah apalagi, ya kita menghadap hadirat Tuhan itu tidak sepatutnya kita ngantuk. Oleh kanan kiri saudara, Bapak Ibu, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kok tadi saya minta untuk kita berkata-kata dalam bahasa roh dulu? Karena kita sedang mulai mengusir apa yang gelap. Dengan apa? Caranya gimana? Menghadirkan terang, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini misalnya ya, ini pas kebetulan semua lampu nyala. Tapi kalau pas saya matikan, itu gelap semua. Ya, kita mungkin kalau pas malam hari semuanya ditutup, ya kita nggak tahu. Kita meraba-raba, kita mana sih yang kursi, mana sih yang alat musik dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya untuk supaya kita bisa melihat sekitar kita? Kita tinggal klik, kita tinggal pencet saklarnya dan lampu menyala. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita loh. Amin. Kalau kita ingin melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita nggak tahu kalau kita saat ini mungkin pada pagi hari ini kita mengalami problematika kehidupan, atau mungkin kita baru struggle tentang keuangan ataupun tentang apapun itu. Nah, gimana caranya supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tinggal Bapak Ibu tinggal klik aja saklar yang ada dan lampu itu akan menyala. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu harusnya menghadirkan terang. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu berkata-kata di dalam bahasa roh. Karena ditulis, siapa yang berkata-kata di dalam bahasa roh, ia sedang membangun. Amin. Di dalam bahasa asingnya dituliskan dengan oikodomeo. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat atau pernah dulu punya sepeda, ya yang depannya itu ada lampu sorotnya. Nah, gimana caranya supaya lampu sorot itu bisa menyala? Dikayuh. Kalau kita ngayuhnya sebentar sampai gimana? Lampu itu kadang redup. Nah, terus gimana supaya dia menyalanya terang sekali? Gimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus mengayuh, terus mengayuh. Amin. Terus mengayuh. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak usah pusing dengan yang ada di luar. Kalau nggak boleh ditutup ya gordennya kalau tidak berkeberatan. Nah, kan enak nih. Ya inilah kebiasaan kita yang memang perlu Makanya salah satu ini saya kesaksian sendiri Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal yang membuat kita bisa fokus loh. Fokus ini bukan hanya kita di gereja aja. Kita mau terus-menerus naik jenjang karir atau terus-menerus dipromosikan oleh Tuhan. Kita butuh fokus. Benar itu? Kita butuh fokus. Kita nggak cuman kita mengandalkan Tuhan. Oke, itu Tuhan. Tetapi ada di bagian kita. Bagian kita itu apa? Fokus, benar ya? Ya, ini orang-orang yang luar biasa seperti Mas Titis ya, dan ya semuanya di sini luar biasa, Mas Priyo dan lain sebagainya ya. Nah, itu mereka harus fokus sama apa? Fokus dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk dia lakukan. Nah, saya cerita ini Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal keuntungan
ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh. Saya sendiri, saya mau cerita. Ketika saya berkata-kata dalam bahasa roh dengan meluap-luap sampai mungkin kalau ketika PG itu sampai berjam-jam, Bapak Ibu Saudara. Salah satu keuntungan yang saya dapatkan secara harafiah, yaitu saya bisa fokus di dalam saya bekerja. Yang namanya bekerja kan kadang nggak hanya 8 jam ya Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kurang dari 8 jam, atau mungkin lebih dari itu 8 jam. Tetapi fokus saya dalam saya harus menyelesaikan setiap apapun agenda-agenda yang ada, itu semakin hari semakin detail, semakin tajam. Bapak Ibu yang yang mungkin dagang ataupun bekerja di dalam lembaga atau institusi apapun itu, ya, kalau Bapak Ibu sendiri kalau misalnya susah untuk fokus, ya, kerjaan, deadline, ini ternyata meleset terus. Nah, itu karena apa? Karena kurang fokus. Gimana caranya untuk meningkatkan fokus? Salah satunya adalah itu, ikut PG. Amin. Ya, salah satunya itu Bapak Ibu Saudara, ikut PG, tapi bukan hanya ikut-ikutan. Amin. Tetapi apa? Tetapi Bapak Ibu sendiri benar-benar mau untuk dilatih sama-sama untuk kita fokus. Ya, karena setiap PG, setiap prayer group ini sebelum kita mulai di Firman, Bapak Ibu Saudara, setiap mau mulai prayer group itu biasanya pemimpin prayer group itu menyampaikan sebuah firman Tuhan, satu ayat gitulah ya. Nah, satu ayat itu kita imajinasikan sambil kita doakan. Pernah nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu doa, pikirannya kemana-mana? Ada yang sering, ada yang pernah. Ya, saya sendiri pun dulu seperti itu. Wah, nggak cuma pernah ya, sering bahkan. Mungkin 1,5 jam doa meluap-luap atau ya menyembah Tuhan, tapi pikirannya 1 jam itu ke pekerjaan, bisa ke istri, bisa ke apapun itu. Tetapi ketika saya mau dilatih, katakan bersama-sama, aku mau dilatih. Untuk hidupku. Fokus. Amin. Nah, ketika kita mau dilatih, di situ kita pasti akan menuai. Kita pasti akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Jadi yang namanya rohani, hal rohani ini bukan hanya di aspek rohani saja. Saya merasakan dampaknya itu bahkan di aspek pekerjaan. Saya mau menceritakan tentang itu dan ini benar, real. Ya, ketika ada sebuah masalah, ada sebuah tantangan, ya biasa ya, manusia biasanya langsung reaktif. Aku harus gimana, aku harus gini, aku harus gitu, sesuai dengan apa yang menjadi masalah tersebut. Tetapi ketika ada sebuah masalah, ketika saya belajar untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ketika saya belajar mengimajinasikan firman, ketika saya menyembah dan lain sebagainya, ketika ada sebuah masalah, nah, reaksi pertama itu, yaitu mencoba untuk bertanya pada Tuhan, apa sih sudut pandang Tuhan tentang hal ini, tentang hal itu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaktifasi kondisi manusia rohaniah kita, amin, kita akan berkemenangan dalam segala hal. Kita akan berkemenangan dalam segala hal, amin. Kita akan menjadi lebih dari pemenang, amin. Kita akan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita terus-menerus harus fokus, amin. Harus terus fokus. Nah, kita akan baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sebetulnya ada sebuah tema, ya. Jadi memang harusnya hari ini itu mungkin Mami ataupun yang lainnya yang menyampaikan, yang lebih senior lah ya, Pak Anjar atau yang lainnya. Tapi ya semuanya oleh karena anugerah Tuhan kita ada. Nah, saya angkat satu tema Bapak Ibu Saudara.
Berhenti memikirkan masalah. Amin. Berhenti memikirkan masalah. Kita harus berhenti memikirkan problem kehidupan dalam kehidupan kita. Karena setiap problem, setiap masalah, ya, makanya tadi ketika kita nggak bisa, terkadang ya Bapak Ibu Saudara, terkadang kita nggak bisa langsung hanya menyembah. Nah, apa sih yang membedakan gereja kita dengan gereja di sekitar sana? Ini tanpa membanding-bandingkan ya gereja, apalagi kalau saya tinggal di Yogyakarta, Bapak Ibu Saudara. Di sana itu bahkan udah banyak sekali ya, kalau pas mahasiswa baru, gereja-gereja itu berbondong-bondong untuk menarik mahasiswa-mahasiswanya dengan ini dan itu, dengan melibatkan mereka ke pelayanan. Bahkan ada yang cerita itu karena saya langsung terjun ke sana. Setelah di gereja malah ke klub malam. Sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Kondisi di luar sana sangat mengerikan. Siapakah yang bisa menyelamatkan itu semua? Kita. Amin. Kita yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Banyak orang berpikir kita harus menunggu-nunggu jamahan Tuhan. Banyak gereja, banyak orang-orang, banyak hamba Tuhan itu berpikir, ataupun orang-orang percaya berpikir kita harus menunggu terus-menerus jamahan Tuhan. Kalau kita tidak merasakan jamahan Tuhan, ya udah, kita biasa-biasa aja. Banyak sekali paradigma itu yang ada di luar sana. Makanya mereka harus dijamah oleh Tuhan, sembuh. Tapi ya sebagai contoh mereka alami suatu hal ya, mungkin sakit penyakit atau apapun itu, mereka mengharap-harapkan jamahan Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi. Tapi banyak sekali ya, saya mengamati ya Bapak Ibu Saudara, saya mengamati banyak sekali yang mereka mungkin memang benar-benar disembuhkan secara seketika, mujizat itu nyata. Saya sering sekali melihatnya. Tetapi ketika saya melihat ya kehidupan orang yang sudah disembuhkan ini, tidak jarang mereka ini sakit lagi, bermasalah lagi. Kehidupan mereka jatuh lagi di dalam sesuatu hal yang sama. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan, kita bukan hanya ketika kita di gereja, kita bukan hanya menerima jamahan Tuhan, menunggu jamahan Tuhan dengan pasif. Tetapi Tuhan inginkan, kalau dia tidak datang pada kehidupanku untuk menjamah aku yang akan di dalam roh dan kebenarannya, aku akan datang berusaha untuk menjamah dia. Amin. Itu yang membedakan kehidupan kita. Kalau kita yang ada udah di dalam pengayoman Ibu Gembala di tempat ini diajarkan Bapak Ibu Saudara, makanya diajarkan. Kalau misalnya hamba Tuhan tidak datang pada kita untuk menjamah hidup kita melalui tangannya atau melalui pengurapan yang ada, ya kita bisa langsung, amin. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi kerinduan kehidupan kita? Apa yang menjadi isi hati kita? Apa yang masih menjadi suatu hal yang menjadi batu dalam hidup kita? Kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita langsung datang kepada Tuhan. Bukan bukan menunggu orang lain. Amin. Bukan menunggu jamahan itu, tapi kita sendiri. Makanya tadi dikatakan, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia sedang membangun. Prinsip kehidupan manusia terdiri dari 3 hal. Amin. Bapak Ibu Saudara hafal apa? Ya, yang paling tampak apa? Tubuh. Kalau kita ngaca tadi pagi ya, sebelum kita jalan santai mungkin ya,
itu tubuh kita. Kemudian ada jiwa, ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ada hal-hal yang di dalam hati kita. Kemudian ada unsur roh kita. Nah, roh kita ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, roh kita itu diperbaharui. Amin. Roh kita diperbaharui. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan sendiri siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Amin. Oleh sebab itu saudara, ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, jangan jangan menunggu jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan menunggu, tetapi kita aktifasi. Amin. Kita aktifkan manusia rohani yang kita. Memang kita butuh bantuan Roh Kudus, sangat butuh. Itu nomor 1. Tetapi kita butuh juga dari sisi kita sebagai manusia, kita harus mengusahakan. Amin. Apalagi kalau misalnya kita ada banyak hambatan, luka, keadaan ataupun apapun, kita datang kepada Tuhan di gereja ini. Kalau kita hanya nyembah-nyembah biasa, kita nggak akan alami terobosan. Kita nggak akan alami apa-apa, pasti gitu. Kenapa? Karena hati kita masih tertuju pada masalah, problematika, masih tertuju pada data dan fakta, masih tertuju pada hal himpitan-himpitan kehidupan. Ya, gimana kita mau datang sama Tuhan? Mungkin di dalam mulut kita bisa ngomong, aku mencintai Tuhan, tetapi di dalam hati kita nggak bisa pungkiri, hati kita masih tertuju pada masalah, tantangan, apapun itu. Nah, pernah nggak ngalami? Pernah. Saya pun juga pernah, Bapak Ibu Saudara. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa lepas dari itu semua? Saya bisa mengilustrasikan sebuah hal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau misalnya selang ya, Bapak Ibu pernah ya misalnya nyuci motor ataupun Bapak Ibu nyiram tanaman ya, itu pasti pakainya selang, pakai selang. Nah, pakai selang, kemudian pernah nggak kalau selang itu pernah ketutup sesuatu? Pernah? Pernah ketutup, misalnya ketutup lumut atau ketutup apapun itu. Nah, sumbatan. Gimana? Alirannya gimana Bapak Ibu Saudara? Tersendat pastinya. Nah, itu seperti kehidupan kita loh. Itu kita ibaratkan seperti kehidupan kita. Kalau kita pengen ya, aku Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku butuh Tuhan, tetapi hati kita, kalau ketika hati kita masih tertuju pada masalah, tantangan, apapun itu membuat kehidupan kita itu kita nggak bisa benar-benar menyentuh Tuhan. Nah, terus gimana caranya? Caranya dengan kita berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan cuma berkata-kata dalam bahasa roh. Imajinasi kita ini harus aktif. Amin. Bapak Ibu, coba tutup matanya ya. Kita itu dulu ya. Coba ya, tutup matanya sebentar. Kita imajinasikan ada sebuah semangka ya. Semangka. Bapak Ibu bisa tutup matanya, saya juga tutup matanya. Nah, kita imajinasikan semangka, kemudian kita potong semangka itu dan kita makan. Ya, oke. Bisa? Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, warnanya apa? Ya, warna kulitnya hijau. Bisa ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, ketika ada sebuah masalah yang kita imajinasikan, itu adalah masalah kita. Nah, oleh sebab itu saya mengangkat sebuah tema pada pagi hari ini, jangan pernah memikirkan masalah. Karena kalau Bapak Ibu memikirkan masalah, itu nggak akan pernah selesai. Amin. Kita harus terus-menerus pegang firman-Nya. Terus kalau ada masalah, ada problematika, emangnya saya harus menyingkirkan itu semua? Saya menganggap itu sebagai tidak ada masalah. Enggak juga. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ada di gereja, kalau ada sebuah masalah problematika, kita imajinasikan sambil kita berdoa.
Imajinasinya apa? Masalah itu sudah selesai. Bisa nggak Bapak Ibu mengimajinasikannya? Bisa. Imajinasikan secara detail. Amin. Bagaimana kehidupan kita yang dulunya sakit itu tiba-tiba aja Tuhan sembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi menyembuhkan orang-orang lain. Bisa nggak kita imajinasikan? Bisa. Imajinasi ini adalah sebuah jendela untuk kita terhubung pada realitanya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita doa, jangan cuman doa secara biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu nggak akan pernah mengalami apa-apa. Kalau kita doa, kita libatkan imajinasi kita. Amin. Kita libatkan emosional kita, bahkan kita libatkan kehidupan kita. Kalau ada sebuah batu yang besar, apa yang harus kita lakukan? Hancurkan batu itu. Amin. Batu ini misalnya sebuah masalah atau problematika, apa yang harus kita lakukan? Doa dalam bahasa roh, meluap-luap sampai terbangun iman. Amin. Sering sekali iblis, musuh itu berusaha memanfaatkan masalah, problematika kehidupan kita untuk menekan kita. Supaya apa sih? Supaya kita nggak terhubung. Cuman itu toh. Supaya kita tidak terhubung. Karena apa? Karena kalau kita tidak terhubung, ya ibadah kita hanyalah ibadah yang sia-sia. Kita nggak bisa merasakan manfaatnya. Nah, dikatakan kalau ibadah disertai dengan ucapan syukur itu akan membawa keberuntungan. Nah, gimana kita bisa mengucap syukur kalau kondisi hati ini ngedumbel gitu ya istilahnya ya, ngomel, nggak bisa. Terus gimana caranya? Yaitu hancurkan batu itu. Gimana caranya menghancurkannya? Kita bahasa roh dengan antusias, bahasa roh dengan meluap-luap, sambil pikiran kita ini nggak boleh pasif. Amin. Imajinasikan Tuhan itu sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Amin. Caranya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayatnya. Nah ini tadi saya itu ya HP, karena catatan saya itu ada di HP dan HP ini lowbat ya. Makanya tadi pas istri saya WL, saya pinjam HP-nya. Nyariin. Oke. Kita akan baca di Amsal 4 ayat 23. Di dalam versi mudah dibaca. Amin. Tuhan, aku minta saat ini Tuhan singkapkan atas kehidupan kami. Di versi mudah dibaca. Bapak Ibu sudah mendapatkannya semuanya? Amin. Kita akan baca 1, 2, 3. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jelas, ini sudah berkali-kali kita baca. Pikiran kita itu mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita mau ke arah yang baik, kita harus memikirkan apa yang baik. Amin. Kalau kita mau ke arah yang jurang, arah yang ngeri, ya, arah yang tidak baik, kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting kehidupan kita itu untuk melatih pikiran kita. Amin. Memang nggak bisa satu hari atau satu minggu, itu nggak bisa. Kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena memang manusia pada dasarnya lebih gampang memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang hal-hal yang nggak pas gitu ya. Itu lebih gampang. Tetapi kita berusaha untuk kita melatih, amin, melatih pikiran kita, amin. Katakan bersama saya, aku mau melatih pikiranku untuk terus tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Nya, amin. Oleh sebab itu kita latih pikiran kita. Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Karena apa?
Karena Yesus sendiri, Yesus sendiri pernah nggak punya masalah dalam dia menjalani kehidupannya sampai berapa tahun itu? Meninggal 33 tahun ya, 33 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan perjalanan Yesus. Nah, dari dia kecil sampai dia besar ya, disalibkan. Pernah nggak mengalami masalah? Tantangan. Pernah nggak? Pernah. Ketika apa? Membayar pajak. Ya. Terus apa lagi? Apalagi Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca deh ayatnya. Loh, Mas Bayu, kok saya dibandingkan dengan Yesus ya? Ada satu ayat dituliskan bahwa Yesus itu adalah saudara sulung kita. Ada ayatnya. Yesus itu adalah saudara sulung kita. Nah, bahkan Yesus itu ngomong loh, dia sebelum dia naik ke surga itu dia ngomong, kamu akan melakukan apa? Perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Yesus sendiri yang ngomong, bukan orang lain. Amin. Nah, kita akan baca ayatnya. Matius 14 ayat 14 hingga 19. Ayat 14 hingga 19. Matius 14 ayat 14 hingga 19. Nah, saya beberapa bulan ini mencoba untuk melatih imajinasi saya sendiri, bukan hanya ketika doa dalam bahasa roh. Imajinasi ini sangat penting ya tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bahkan ketika Bapak Ibu membaca firman ataupun bernyanyi bagi Tuhan, libatkan imajinasi kita. Amin. Nah, imajinasi kita, pikiran kita. Nah, Matius 14 ayat 14 hingga 19, Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Kita baca, bukan hanya membaca ya, bukan juga cepat-cepatan atau pelan-pelanan, tapi apa? Kita baca sambil kita bayangkan ada Yesus di situ yang mendarat, dia tergerak hatinya, belas kasihan dan lain sebagainya. Amin. Kita bisa membayangkannya, amin. Amin. Matius 14 ayat 14 hingga 19. 1, 2, dan 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Gimana Bapak Ibu bisa membayangkannya? Amin. Bisa membayangkannya bagaimana Yesus itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Amin. Kita akan baca satu ayat lagi di mana Yesus mengalami sebuah masalah juga. Di Matius 8 ayat 23 hingga 27. Kita bayangkan, kita imajinasikan. Matius 8 ayat 23 hingga 27 kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu
dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri pernah mengalami masalah. Banyak hal, bahkan ketika dia ingin masuk di bait suci, nggak ada uang spesial pun. Dia tanya ke Yudas, Yudas juga ngomong udah nggak ada uang. Itu masalah, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang Yesus alami itu ya hampir mirip-mirip. Kadang kita pun ada dana, ada kebutuhan, nggak ada dana dan lain sebagainya. Nah, tetapi apa sih yang menjadi reaksi Yesus? Imajinasi Yesus. Dia langsung berpikir bahwa Bapa itu menyediakan segala sesuatu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut dengan apapun yang ada di depan kita. Amin. Jangan pernah takut. Memang kita harus menghadapinya, memang benar-benar menghadapi. Bahkan Yesus antara hidup dan mati, dia menghadapinya. Dia memang harus menghadapi itu. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut. Karena apa? Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia itu sudah menyediakan kalau memang itu masalah itu memang untuk mendidik kehidupan kita, bukan karena kita tidak akurat ataupun apapun itu, tapi karena memang itu membuat kehidupan kita berkemenangan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dulunya sakit, penyakit banyak di dalam kehidupannya, dijamah oleh Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang menyembuhkan banyak orang juga. Dia adalah Bapa yang baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia ketika ada sebuah permasalahan menimpa keberadaan kita, pasti itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Dan kalaupun ada hal yang buruk dalam kehidupan kita, dia itu sudah menyediakan porsi jalan keluar untuk kita. Amin. Karena dia adalah Bapa yang baik. Amin. Kita akan baca ayatnya. Mana ayatnya kalau dia adalah Bapa yang baik? Amin. Kita akan baca di Filipi 1 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan kalau kita itu ada sebuah problem, kita ada sebuah masalah, pokoknya hati kita itu berkecamuk, pokoknya nggak jelas gitu ya, membuat kita galau dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat ayatnya. Nah, di Filipi 1 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Ingat, ketika kita baru belajar, ketika kita membaca firman sambil kita imajinasikan. Nah, kalau tadi kita mengimajinasikan Yesus, kita memikirkan Yesus yang mana dia ada sebuah problem yang dia hadapi. Ya, dia harus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya itu. Tetapi Yesus hanya menengadah makanan yang ada dan dia meminta kepada Bapa dan semua beres. Nah, kalau ini kita akan coba mengimajinasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Filipi 1 ayat 1 dulu. Ya, Filipi 1 ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para perantara jemaat dan diaken. Ayat yang ke-6 langsung. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya
yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Saya membayangkan ayat ini terjadi dalam hidupku. Jadi nggak perlu ada satu hal yang aku perlu takutkan. Nah, itu fungsi kita memikirkan firman Tuhan. Amin. Sebetulnya mudah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ketika ada sebuah tantangan sangat mudah karena jawabannya itu udah ada di sini di firman Tuhan. Amin. Kita akan baca lagi deh ya. Sekali lagi ayat yang ke-6 aja Bapak Ibu Saudara. Sambil kita mengimajinasikan bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu. Dia sendiri yang akan mengawal hidupmu. Dia sendiri yang akan membackup kehidupanmu, masa depanmu, keluargamu, apapun yang ada dalam hidupmu. Tuhan sendiri yang akan membackup itu sampai selesai. Amin. Baca sekali lagi ya. Filipi 1 ayat yang ke-6, 1, 2, dan 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya akan bacakan di terjemahan sederhana Indonesia Bapak Ibu Saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6 ini. Ini pernah diceritakan Mami di minggu lalu, kalau nggak beberapa minggu yang lalu. Di Filipi 1 ayat yang ke-6. Dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Sampai sempurna. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Amin. Kalau kita saat ini mungkin nggak paham, nggak ngerti masalah ini itu untuk apa sih? Kenapa saya harus menghadapi masalah ini? Nah, tapi ditulis di sini. Bapak Ibu tinggal percaya aja. Amin. Bapak Ibu tinggal mengimajinasikannya. Dia adalah Allah yang memulai pekerjaan rohani itu, akan meneruskannya sampai sempurna. Apa yang kau butuhkan saat ini? Apa yang saudara butuhkan? Ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Saya mau katakan benar-benar ada di dalam Dia. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya ambil sebuah ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu ingin pergi ke Jakarta misalnya ya, ibu kota kita. Nah, ke Jakarta, mengendarai kendaraan umum atau mengendarai kendaraan pribadi, apa yang Bapak Ibu butuhkan? Bensin kalau kendaraan pribadi, apalagi uang. Nggak bisa lah beli bensin dengan aku memberkati kamu, nggak bisa. Ya, atau dengan apa namanya, dengan kasih selembar kertas itu nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh uang, bener. Kita butuh. Tapi bukan uangnya yang jadi kebutuhan utama kita. Kebutuhan utama kita adalah Dia yang menyediakan uang itu. Amin. Nah, apalagi selain uang, selain bensin, apalagi yang kita butuhkan? Tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Butuh kita tubuh yang sehat. Kita nggak bisa berangkat ke misalnya besok September ke Serpong, itu kita nggak bisa. Kalau tubuh kita sakit-sakitan kita nggak bisa ke sana. Apalagi yang kita butuhkan? Kalau kita kendaraan pribadi kita butuh peta, kita butuh peta, kita butuh map. Kalau kita datang ke pom bensin, ya kita butuh infrastruktur yang ada di situ. Orang yang melayani itu, kemudian bensinnya dan lain sebagainya. Apapun, perhatikan kata-kata saya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan untuk menuntaskan kehidupanmu berkemenangan dalam Kristus,
Tuhan sudah siapkan. Amin. Tuhan itu sudah siapkan. Amin. Tuhan itu sudah siapkan atas hidupmu masing-masing. Amin. Kebutuhan saya dengan Kak Bagus beda. Kebutuhan Mas Titis dengan kakaknya tatap beda. Kebutuhan saya dengan istri saya mungkin beda. Kebutuhan kita semuanya mungkin beda-beda. Tapi Tuhan itu sudah menyiapkan. Amin. Amin. Terus gimana cara untuk meraihnya? Nah, kita akan baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Efesus 1, ya, Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca sambil kita mengimajinasikan bahwa apapun yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan. Tadi seperti tadi ya, kalau kita mau ke Jakarta, kita butuh pom bensin, kita butuh orang yang melayani di pom itu, kita butuh bensinnya, kita butuh kendaraan, kita butuh uang, kita butuh kekuatan, apapun Tuhan sudah menyediakannya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Dikatakan di sini bukan berkat keuangan di dalam surga, bukan hanya tentang masalah uang. Amin. Segala berkat rohani di dalam surga. Artinya kalau segala itu apa sih? Semuanya. Amin. Semuanya. Semua yang kita butuhkan untuk menuntaskan perjalanan hidup kita, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Amin. Percayai itu, tangkap itu dengan imanmu. Amin. Segala berkat, segala berkat, segala berkat. Bukan hanya hal-hal yang hal-hal tertentu, bukan. Tapi segala berkat, apapun itu, tantangan apapun itu, jawabannya adalah ini. Segala berkatnya telah Tuhan curahkan dalam hidupmu. Percaya itu, tangkap dengan iman. Amin. Semuanya, apapun yang kau butuhkan. Tapi satu hal dituliskan, di dalam surga. Artinya apa sih? Berkat itu masih tersedia di surga, bukan di bumi. Belum di bumi, belum nyata. Makanya ada kata iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Amin. Berkat itu ada di dalam surga, Bapak Ibu Saudara. Berkat itu ada di dalam surga. Dan yang kita butuhkan apa sih? Apakah hanya ketika dia ada di surga? Tidak. Yang kita butuhkan benar-benar berkat itu kita nikmati. Berkat, saya ngomong berkat ini bukan hanya berkat fisik, berkat secara fisik loh. Banyak orang di luar sana berkat fisiknya melimpah, tapi sakit mental. Untuk apa? Mereka tidur aja udah mikirin ini dan itu, nggak bisa tidur. Saudara, saya rasa nggak pernah ngalami, tapi orang di luar sana banyak yang ngalami. Berkat ini bukan hanya berkat secara fisik. Berkat ini bukan hanya tentang material. Amin. Berkat ini semua yang kita butuhkan. Amin. Untuk menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya berkat rohani saja, tetapi berkat jasmani pun Tuhan sudah menyediakannya dalam hidup kita. Amin. Terus gimana caranya supaya berkat yang ada di surga itu benar-benar kita nikmati? Kita terima janji Tuhan, kita terima realita Tuhan. Saya ada sebuah kesaksian. Sebelum saya lanjutkan, ada sebuah kesaksian.
Saya punya ada beberapa keluarga rohani di Yogyakarta, Bapak Ibu Saudara. Di sana kami saling membangun juga, Bapak Ibu Saudara. Ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu bergaulnya sama orang yang rusak, benar rusak, engkau akan rusak, benar rusak. Saya ya bukan berarti kita pilih-pilih. Oke, pilih-pilih, betul. Oke, kita bergaul, tetapi kita harus bisa memfilter diri kita. Amin. Kita harus bisa memfilter diri kita. Saya mau bercerita, ini bukan kesaksian saya, tetapi kesaksian keluarga rohani saya yang ada di Yogyakarta. Ini sepasang suami istri, ini hal yang menurut saya supranatural sekali. Dia istrinya ini hamil, ya, mengandung, kemudian didiagnosa dokter ini harus sesar, nggak bisa. Kenapa? Karena memang nggak bisa kalau misalnya ini lahir normal. Orang ini yang menerima firman ini, dia ngomong, dia berkata-kata terus-menerus, "Dek, kamu harus itu ya, jangan sesar ya." Pokoknya ada deadline-nya, dari dokter itu sudah ngasih deadline biasanya ya. Pokoknya tanggal ini kalau belum lahir harus sesar. Nah, singkat cerita, pada hari pas hari H dia mau sesar, itu tiba-tiba aja bisa lahir normal. Dan ketika lahir normal, tahu nggak Bapak Ibu? Saya kebetulan sama istri berkunjung di sana. Nah, itu lahirannya itu di puskesmas ya. Puskesmas tahu sendiri. Puskesmas kadang-kadang enggak 24 jam. Itu walaupun di tengah kota. Enggak ada orang yang jaga di sana. Semuanya gelap. Pas orang ini datang nganterin istrinya untuk lahiran, semuanya gelap. Puskesmasnya tutup karena jam 1 pagi. Puskesmasnya pas benar-benar nggak ada orang sama sekali. Dia udah tengok-tengok, udah bapak gitu. Dia udah, saya dengar ceritanya. Nah, dia sendiri udah sedikit panik. Tetapi apa sih yang Tuhan sediakan? Nggak tahu ada orang dari mana. Dia juga nggak tahu ini siapa, ini orang atau malaikat gitu. Karena dia nggak tahu. Karena tiba-tiba aja ada orang yang di depan, dari samping. Dia itu ngomong, "Bapak, istrinya mau lahiran." Oke, saya siap-siapkan semuanya, Akhirnya semuanya jadi, seluruh puskesmas itu terang, ya, lampunya dihidupin semuanya hanya untuk menolong ibu ini. Bayangkan penyediaan Tuhan sebegitu sempurna dalam hidupmu. Amin. Ada satu orang lagi di Yogyakarta, ibu-ibu lebih tua dari mami, 70, ya sekitar 70-an. Nah, tapi keluarganya ini ya percaya Tuhan, hanya percaya aja. Nah, singkat cerita, keluarganya ini sering sekali keluar masuk rumah sakit, didiagnosa banyak hal ya. Jadi komplikasi karena memang udah tua. Itu kakaknya memang udah tua. Adiknya aja yang jadi kerabat kami itu usianya sekitar 65-70 ya, 70. Bayangkan, itu adiknya, kakaknya lebih tua lagi. Nah, itu sakit-sakitan seperti itu sampai komplikasi dan lain sebagainya. Tapi dia ngomong sama kakaknya ini, "Ayo perkatakan firman. Sampai pada sebuah titik dia disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa kan? Tanpa harus menunggu orang meletakkan hamba Tuhan dengan penuh pengurapan meletakkan kepalanya
tangannya dalam di atas kepalanya. Tidak harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak harus seperti itu. Dia menumbuhkan iman orang ini. Dan bukan hanya itu aja. Dia terakhir dia berkunjung di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Orang 70 tahun ini berkunjung di rumah sakit, dan dia tiba-tiba aja dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang ibu yang anaknya M42 atau ya pokoknya organ dalamnya itu pecah, busuk, dan ini udah vonis dokter udah nggak lewat ini. Orang berjilbab, bayangkan ya, orang yang tidak mengenal Kristus. Dia cuma ngomong sama ibunya, nggak tahu kenalannya dari mana, saya juga nggak tahu. Pokoknya baru kenal ketika dia di rumah sakit. Dia cuma ngomong, "Bu, lihat," karena itu pas pagi hari ya, lihat matahari yang terus menyinari kita. Begitulah cinta Tuhan atas hidup ibu dan keluarga ibu. Coba ibu perkatakan tiap hari untuk anak ibu. Perkatakan tiap hari. Ini anaknya udah di ICU, nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, perkatakan tiap hari. Perkatakannya apa? Anakku sehat, anakku sembuh, anakku sehat, anakku sembuh. Cuma itu tok. Orang nggak percaya kok. Gimana mau baca firman? Bisa masuk penjara nanti. Nggak bisa. Nah, tapi singkat cerita, ibu tersebut mempraktekkan apa yang diajarkan itu. Normal, sehat, normal, sehat. Dalam 3 hari atau 2 hari, saya lupa, anak itu sudah keluar dari ICU, udah sehat kembali. Amin. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan, apa yang teman-teman khawatirkan, amin. Gak boleh ada yang kita khawatirkan. Cuman satu hal, Bapak Ibu Saudara, latih imajinasi kita untuk memikirkan hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Amin. Sambil kau berkata-kata dalam bahasa roh, imajinasikan, amin. Imajinasikan bahwa penggenapan ayat tersebut berlaku dalam hidupmu juga. Jangan pernah putus asa. Memang kondisinya memang belum berubah, oke, nggak masalah. Belum berubah, nggak masalah. Yang paling penting apa? Hati kita sudah tidak bisa diombang-ambingkan. Percaya penuh sama Tuhan. Amin. Kami undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Oh Yesus, sekaya alamnya. Dia adalah Allah yang menyediakan setiap berkat rohani di dalam surga. Tutup matamu, katakan hatimu, lupakan kanan kirimu. Ini antara engkau dengan Tuhan. Sebelum kita berkata-kata dalam bahasa roh, saya mau membacakan sebuah firman yang tadi kita baca kembali. Sambil kau imajinasikan, apa sih yang kau butuhkan saat ini? Apa yang kau butuhkan saat ini itu apa? Tuhan itu tahu, dan Tuhan itu mengenal hatimu. Efesus 1 ayat 3, dan Dia adalah Bapa yang baik. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dikatakan segala berkat. Bapak Ibu Saudara, tutup matamu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, terangi hati kami, terangi pikiran kami, sekaya lamanya, untuk kami melihat berkat rohani yang telah Kau sediakan dalam hidup kami. Sekaya lama, sekaya. Bayangkan apapun yang kau butuhkan.
berkata-kata terlebih dahulu dengan lembut. Kaya lama syekele grama kaya lama. Bayangkan jawaban doa telah Tuhan jawab dalam hidup. Kala lama syekele sampai imanmu tumbuh. Bukan cuma doa, Bapak Ibu Saudara, tapi inti doa bahasa roh adalah membangun. Karena dikatakan siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Indikator engkau dibangun adalah hatimu bergelora. Hatimu yang tadinya kalut, alah, menyimpan segala hal yang tidak enak, jadi berubah. Sifat hatimu, atmosfer dalam hatimu berubah jadi sukacita, jadi gembira, ada damai yang melingkupi akal dalam hidupmu. Kala lama syekele dari grama kaya lama. Kiana lama ya lama syekele dari. Sambil bayangkan. Oh, raih itu dalam dengan tangan imanmu. Sikandara lama ya lama syekele. Yes, amin. Kandara lama ya lama syekaya dalam berapa kaya lama syekaya maya. Liya lama ya lama so ya. Jangan tunggu jamahan Tuhan. Datang dengan haus, datang dengan lapar. Sikaya lama syekaya lama ya lama syada lama ya lama syada. Segala berkat rohani, segala apapun yang kau butuhkan, untuk mencapai garis akhir, Tuhan telah berikan dalam hidupmu.